Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan limpahannya, sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan kelompok bulan ini, tanpa suatu halangan apapun. Terima kasih kepada Ibu Neni yang sudah menyediakan waktu dan tempatnya, sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan kelompok bulan ini. Bapak Ibu, seperti bulan kemarin hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita, seperti itu. Untuk bayi yang baru lahir sampai berusia 6 bulan itu baiknya diberikan ASI eksklusif. Karena kenapa? Karena bayi yang baru lahir itu perut dan sistem pernafasannya masih lemah. Jadi bayi yang baru lahir itu harus diberikan ASI secara eksklusif. Nah, usia bayi jika sudah memasuki 6 bulan itu bisa diberikan MPASI. MPASI ini pun apa Ibu? MPASI itu makanan pengganti ASI, seperti itu. Nah, sekarang supaya kita bisa mempelajari lebih lanjut, monggo Ibu-Ibu sedanten membuka buku pintar halaman 18. Monggo Bu. Nah, untuk buku pintar halaman 18 ini, kita akan mempelajari mengenai cara menyusui bayi, cara memerah dan menyimpan ASI, dan kebutuhan gizi bayi umur 0-6 bulan, dan cara menyusui bayi seperti apa. Seperti itu Nah, ini saya bacakan mohon Bapak Ibu. Yang pertama, cara menyusui bayi. Cara menyusui bayi yang benar itu, yang pertama, susui bayi sering mungkin. Semau bayi paling sedikit 8 kali dalam 1 hari. Yang kedua, bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan, lalu susui. Jadi kalau misal bayi ini panjenengan tidur sampai 5 jam itu, jangan ibu-ibu, karena apa? Karena nanti dampaknya bayi panjenengan akan dehidrasi, kekurangan minum. Dan biasanya nanti tanda-tandanya matanya menjadi berwarna kuning, seperti itu. Nah, yang ketiga, susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi yang lain. Yang keempat, bila bayi sudah kenyang, tapi payudara masih terasa penuh atau kencang, perlu dikosongkan dengan diperah untuk disimpan. Hal ini agar payudara tetap memproduksi ASI yang cukup. Jadi Bapak Ibu sekarang kan sudah ada yang namanya alat pemompa ASI bayi, pemompa susu bayi atau pumping. Jadi jika bayinya panjenengan sudah kenyang, jenengan sedanten saged memamping, dipamping, kemudian susunya ASINya kita simpan di freezer. Yang kedua yaitu cara memerah dan menyimpan ASI. Nah, di sini dijelaskan cara memerah itu ibu-ibu panjenengan sedanten hanya perlu menggunakan pumping seperti itu Untuk itu panjenengan saged mengeluarkan Bapak Ibu, payudara panjenengan, kemudian kita letakkan putingnya sesuai di alat lubang pemerahnya itu kemudian langsung dinyalakan pumpingnya apabila pumpingnya elektronik, tapi apabila pumpingnya tidak elektronik bisa dipompa. Nah, sebelum diberikan kepada bayi, rendam dulu ASINya dalam wadah berisi air hangat. Gunakan tempatnya itu ibu-ibu gunakan kaca atau keramik atau malamin, jangan plastik, karena memang plastik itu sebenarnya berbahaya apabila dipanaskan. Yang ketiga, penyimpanan ASI itu seperti apa? Di sini saya jelaskan. Dalam ruangan ASI segar, suhu 19 derajat sampai 26 derajat Celcius. Lama penyimpanan itu bisa 6-8 jam dalam ruangan ber-AC dan 4 jam dalam ruangan non-AC. Yang kedua, dalam ruangan ASI beku 4 jam sudah dicairkan, itu bisa tahan selama 4 jam. Dalam kulkas dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius, itu lama penyimpanannya bisa 2-3 hari. Dalam freezer pada lemari es 1 pintu,
suhu minus 8 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Lama penyimpanannya bisa 2 minggu. Yang terakhir, freezer pada lemari es 2 pintu. Suhu di bawah 20 derajat Celcius sampai minus 18 derajat Celcius. Itu lama penyimpanannya bisa 3 sampai 4 bulan. Nah, apa saja kebutuhan gizi bayi umur 0 sampai 6 bulan? Untuk kebutuhan gizi bayi usia 0 sampai 6 bulan itu hanya ASI eksklusif, ngoten nggih. Tidak bisa Untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan itu gizinya hanya perlu ASI secara eksklusif. Dan cara menyusui bayi ya seperti itu tadi nggih Ibu. Jika panjenengan sibuk, jika panjenengan memiliki kegiatan lain, ASI bisa dipamping, bisa diperah, dan kemudian diberikan ke bayi dengan cara didot seperti itu nggih. Nah, ibu-ibu, apakah ibu-ibu di sini ada yang memiliki masalah mengenai pemberian ASI? Setelah menonton film ini dan mengobrol, sekarang sudah paham nggih? Insya Allah sudah bisa nggih mengatasi apabila nanti memiliki masalah dalam pemberian ASI. Alhamdulillah. Ibu, sekarang saya bacakan nggih pesan yang bisa kita ambil, kesimpulan dari apa yang tadi sudah kita bahas. Coba ibu melihat di flip chart ini. Saya bacakan satu persatu nggih. Yang pertama, terus berikan ASI sampai bayi usia 2 tahun. Kemudian ASI saja sampai bayi usia 6 bulan. Susui bayi sesering mungkin. Semau bayi seperti itu nggih. Dan yang ketiga, perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Sampai sini jelas ibu-ibu? Saya ulangi lagi. Yang pertama, itu tadi kesimpulannya, susui bayi sampai usia 6 bulan, berikan ASI sampai bayi sampai usia 2 tahun. Dan yang ketiga, susui bayi sesuai keinginan bayi. Dan yang terakhir, perah ASI jika ibu-ibu akan bepergian. Sampai sini jelas ya? Ada pertanyaan ibu-ibu? Karena tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan kelompok bulan ini cukup sampai di sini ya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.